maka parabola terbuka ke bawah, puncaknya di atas, maka terjadi nilai maksimum. Terjadinya nilai minimum. Jikalau parabola terbuka ke atas, puncaknya ada di bawah, sehingga terjadi nilai minimum. Yang keenam, 6 adalah titik puncak. Titik puncak tinggal menuliskan nomor 4 ini persamaan nilai dari fungsi kuadrat, koma nilai minimum atau maksimum. Ini poin-poin dari bentuk parabola. Kemudian dari fungsi kuadrat A fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, kita dapat menelaah nilai A, B, C juga diskriminannya. Jikalau kita menilai A-nya, kita melihat nilai A. A itu tadi sudah disebutkan di atas, jika A lebih besar 0, maka parabola terbuka ke atas. Jika A kurang dari 0, maka grafik parabola terbuka. Wow, ini salah ini. Kurang dari 0, parabolanya terbuka ke bawah. Itu nilai A-nya. Yang bawah ini keliru ya. Kemudian nilai B. Nilai B bisa diperoleh dari mana? Intinya adalah kalian memperhatikan sumbu simetrinya. Memperhatikan sumbu simetrinya. Jika sumbu simetri berada di kiri sumbu Y, berarti kan sumbu simetrinya negatif. Kalau sumbu simetrinya negatif, maka A dan B tandanya sama. Yang kedua, jika sumbu simetrinya berada di sebelah kanan sumbu Y, maka A dan B berlainan tanda. Berlainan tanda itu maksudnya jika A-nya positif, maka B-nya negatif. Jika A-nya negatif, maka B-nya yang positif, itu berlainan tanda. Jika sumbu simetrinya berimpit dengan sumbu Y atau tepat pada sumbu Y, maka nilai B-nya 0. Sudah A dan B, kemudian nilai C. Nilai C-nya, jika C lebih dari 0, maka titik potong dengan sumbu Y ada di atas pusat, alias OY positif. Jika C sama dengan 0, maka grafiknya memotong di pusat koordinat. Dan jika C-nya kurang dari 0, maka grafik akan memotong sumbu Y di bawah pusat koordinat atau sumbu Y. Itu dari nilai A, B, dan C. Kemudian kita lihat berdasarkan nilai D, diskriminan. Jika D, formula D masih ingat? Formula dari diskriminan? B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, jika diskriminannya lebih diganti nama Mas. Nanti dari 0, maka grafik parabola akan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jadinya lebih dari 0, maka grafiknya memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Kemudian jika D-nya sama dengan 0, maka grafiknya menyinggung pusat koordinat. Menyinggung sumbu X dan pusat koordinat. Jika D-nya sama dengan 0, maka grafik parabola itu akan menyinggung sumbu X. Menyinggungnya di titik apa? Yaitu sumbu simetri, 0. Min B per 2A, 0. Sumbu simetri, 0. Dan jikalau diskriminan kurang dari, maka grafik tidak akan pernah menyinggung ataupun memotong sumbu X. Kejadian khusus, jikalau D-nya kurang dari 0,
dan A-nya lebih dari 0, maka grafiknya selalu di atas sumbu X dengan terbuka ke atas dan dikatakan definite positif. Artinya nilai-nilainya selalu positif. Kejadian khusus yang kedua, jika D-nya kurang dari 0 dan A kurang dari 0, maka grafik parabola berada di bawah sumbu X. Terbuka ke bawah, semuanya di bawah sumbu X, dan itu disebut definite negatif atau nilainya selalu negatif. Kejadian dua ini dilihat dari grafik yang ini loh, paling kanan. Yang dikatakan definite positif, itu A-nya lebih dari 0, berarti terbuka ke atas. Dan tidak menyinggung sumbu X atau D-nya lebih dari 0. Itu yang definite positif. Nilainya selalu positif. Selalu di atas sumbu X. Itu selalu positif. Kemudian yang definite negatif, dia berada di bawah sumbu X, terbuka ke bawah. A-nya kurang dari 0, dan D-nya kurang dari 0. Nah, sekarang kita perhatikan unsur-unsur dari gambar satu dan kedua. Dari gambar atas dan gambar yang bawah, kita menganalisa nilai A, B, C, dan diskriminan. Yang paling atas ini grafiknya semua terbuka ke atas. Berarti nilai A-nya lebih dari 0. Yang bawah ke bawah. Berarti A-nya kurang dari 0. Izin Pak Ari, izin. Ya, Pak Ari, apa namanya? Ini saya masuk sebentar untuk biar siswa yang mau record meeting bisa klik. Oke, anak-anak silakan yang mau record meeting dicoba pakai komputer ya atau laptop. Kalau HP kelihatannya belum bisa. Monggo. Klik record meeting kalau Recording in progress. oke, sudah bisa ya. Baik, izin live ya Pak Ari, monggo lanjut. ya kita lanjut. Nah, maaf, baru ngambil minum. Dari 8 grafik kita analisis nilai A, B, C, dan diskriminan. Yang paling atas 2 ke 4 ini parabola terbuka ke atas, maka nilai A-nya lebih dari 0. Dan yang di bawah ini parabola terbuka ke bawah, maka nilai A-nya kurang dari 0. Kita ulas dari yang atas. Tadi parabola terbuka ke atas, A-nya lebih dari 0. Nilai B-nya gimana? Tadi dikatakan bahwa kita harus untuk melihat nilai B-nya, kita harus memperhatikan sumbu simetri. Ini sumbu simetrinya ada di kiri sumbu Y. Berarti sumbu simetrinya negatif. Sumbu simetrinya negatif, maka A dan B sama tanda. Maka A dan B sama-sama positif, lebih dari 0. Kemudian nilai C-nya, kita memperhatikan titik potong grafik dan sumbu Y. Dia berada di atas pusat koordinat. Berarti C-nya lebih dari 0. Kemudian diskriminan memotong di 2 titik dengan sumbu X, maka lebih dari 0. Gambar kedua, terbuka ke atas tadi hanya lebih dari 0, menentukan nilai B-nya, perhatikan sumbu simetri.
sumbu simetri berada di sebelah kanan sumbu Y berarti positif sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya positif, maka A dan B beda tanda. Tadi A-nya lebih dari 0, maka B-nya kurang dari 0. Kemudian nilai C. C memandang dari titik ortografik dan sumbu Y berada di bawah pusat koordinat, maka nilai C-nya negatif. Kemudian melihat nilai D, grafik berpotongan dengan sumbu X positif, memotong 2 titik, berarti lebih dari. Yang ketiga, hanya lebih dari 0, terbuka ke atas, sumbu simetrinya berada di kiri sumbu Y, berarti sumbu simetrinya negatif. Sumbu simetri negatif berarti A dan B sama tanda. Hanya tadi lebih dari 0 atau positif, maka B-nya juga positif. Nilai C, titik petang dengan grafik dengan sumbu Y. Grafiknya ini parabol, sumbu Y-nya ini, tapi belum ketemu. Tapi ini kan ada panah, masih diperterus, diperpanjang, di atas pusat koordinat, maka C-nya positif. D-nya, dia menyinggung sumbu X, menyinggung berarti sama dengan 0, diskriminan sama dengan. Yang keempat, A-nya lebih dari 0, B-nya sumbu simetri berada di kiri sumbu simetri berada di sebelah kiri sumbu Y, maka negatif. Sumbu simetrinya negatif, maka A dan B sama tanda, A-nya lebih dari, B-nya lebih dari. C-nya sama, C-nya ini parabola bisa diperpanjang, maka berpotongan di sumbu Y di atas pusat koordinat, maka C-nya positif. D-nya tidak menyinggung sama sekali sumbu X, maka D-nya kurang dari 0. Kondisi seperti ini tadi dikatakan definit positif, nilainya selalu positif. Yang kelima, parabola terbuka ke bawah hanya kurang dari 0. Sumbu simetrinya berada di kiri sumbu Y. Berarti negatif, A dan B sama tandanya. A tadi kurang dari 0, B-nya juga kurang dari 0. C. C-nya adalah melihat grafik dan titik potong dengan sumbu Y. Berada di pusat. Berarti C-nya sama dengan 0. D. Diskriminannya. Grafik memotong sumbu X di 2 titik, maka D-nya lebih dari 0. Yang berikut, ke-6. Terbuka ke bawah A kurang dari 0. Sumbu simetrinya berimpit ini. Berimpit, maka sama dengan 0 punya. C-nya, titik potong grafik dengan sumbu Y ada di atas pusat koordinat. C-nya lebih dari 0. Diskriminan, memotong sumbu X di 2 titik. D-nya lebih dari. Yang ketujuh, terbuka ke bawah hanya kurang dari 0. B-nya, sumbu simetri berimpit dengan sumbu Y, maka B-nya sama dengan 0. C-nya, memotong sumbu grafik, memotong sumbu Y di pusat koordinat, berarti C-nya 0,0. Kemudian grafik menyinggung sumbu X, menyinggung itu D sama dengan 0. Yang terakhir, parabola terbuka ke bawah hanya kurang dari 0, terus kemudian melihat sumbu simetrinya. Sumbu simetri ada di kanan. Sumbu Y, maka positif. Sumbu simetrinya positif, maka A dan B berbeda tanda. Tadi A kurang dari 0, maka B-nya lebih dari 0. C-nya, grafik berpotongan dengan sumbu Y di bawah pusat koordinat, maka C-nya kurang dari 0.
kemudian grafik tidak menyentuh sumbu X, maka D-nya kurang dari 0. Kondisi grafik yang berada di bawah sumbu X namanya definite negatif, selalu bernilai negatif. Macam tuh. Lanjut. Ibu. Menit lah. Fungsi cara menentukan fungsi kuadrat ada 3 intinya. Yang pertama, fungsi kuadrat diketahui 3 titik sembarang, X1, Y1, X2, Y2, dan X3, Y3. Caranya adalah masukkan ketiga titik ini ke persamaan kuadrat, ke fungsi kuadrat Y sama dengan AE kuadrat plus BX plus C. X1, Y1 dimasukkan ke persamaan Y sama dengan AE kuadrat plus BX plus C. Kemudian X2, Y2 juga, dan X3, Y3 juga, sehingga terjadilah 3 persamaan kuadrat dengan 3 variabel A, B, C. Kemudian bisa dikerjakan dengan cara eliminasi susi-susi. Yang ketiga, fungsi kuadrat memotong sumbu X di 2 titik, yaitu X1,0 dan X2,0, serta melalui titik sembarang, yaitu X, Y. Maka caranya adalah Y sama dengan A dalam kurung X min X1 dikalikan X min X2. Ingat caranya? Masih lupa? Maka pertama, masukkan semua titik ini ke dalam persamaan untuk mencari nilai A. Setelah A ketemu, masukkan nilai A yang sudah diperoleh dan selain titik sembarang. Titik. Potong dengan sumbu X ini. A dan titik potong ini. Masukkan, tinggal ada X sama Y. Uraikan ketemu. Yang ketiga, fungsi kuadrat mempunyai puncak P, Q, dan melalui sembarang titik. Formulanya adalah A, Y sama dengan A dikalikan X min P dikuadratkan ditambah Y. Cara mirip dengan nomor 2 tadi, masukkan semua titik ke dalam persamaan untuk mencari nilai A. Setelah ketemu A, masukkan lagi ke dalam persamaan nilai A dan nilai selain titik sembarang. Berarti A dengan puncak ke dalam persamaan. Jangan terbalik. Sehingga nanti tinggal Y sama X saja. Betul? Kemudian ada jumlah selisih dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. X1 tambah X2, jumlah 2 akar. Formulanya adalah min B per A. Hasil kali 2 akar, yang kedua. C per A. Selisih 2 akar. X1 min X2. Nilainya adalah akar D per A. A, B, dan C ini adalah koefisien dari fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan A, E kuadrat plus B, E plus C. Nomor 4 sama 5 ini adalah pengembangan. Kalau ini X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat, ini kan pemfaktoran saat SMP. X1 dikurangi X2, kalikan X1 ditambah X2. Kemudian yang kedua, yang nomor 5, X1 dikuadratkan ditambah X2 dikuadratkan. Ini adalah X1 tambah X2 dikuadratkan dikurangi 2 kali X1, X2. Biasanya kalian disuruh mencari X1 tambah X2 dikuadratkan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah X1 kuadrat ditambah 2X1, X2 ditambah X2 dikuadratkan. Nah, sekarang tinggal dibalik. Yang ditanya X1 kuadrat ditambah X2. Nah, sampai di sini akar materinya masih ingat? Masih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.
Sama saya. Contoh soal. Akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat min 12x ditambah 2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Berarti akar-akar dari persamaan kuadrat yang diketahui adalah alfa dan beta. Maka kita harus cari terlebih dahulu jumlah dua akar sama hasil kali dua akar. Dari persamaan 3x kuadrat min 12x ditambah 2, maka nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya adalah min 12, nilai C-nya adalah 2. Maka alfa tambah beta, jumlah dua akar, formulanya adalah min B per A. B-nya min 12. Jadi min 12 tambah min 12 dibagi 3. Misal, jumlah dua akarnya, hasil kali dua akar C per A. 2 dibagi 3. Nah, pertanyaannya nanti adalah persamaan kuadrat baru, tapi akar-akarnya alfa tambah 2 sama beta tambah 2. Maka dari akar-akar yang baru ini, kita juga cari jumlah dua akar sama hasil kali dua akar. Alfa tambah 2 tambah beta tambah 2. Ini kan jumlah dua akar yang baru. 3. Alfa tambah beta ditambah 4. Alfa tambah beta sudah dicari di atasnya. 4. 4 tambah 4, 8. Kemudian hasil kali akar-akar yang baru. Alfa tambah 2 dikali beta tambah 2. Buka kurung jadi alfa beta plus 2 alfa 2 beta plus 2 beta. Kemudian 2 alfa tambah 2 beta itu menjadi 2-nya dikeluarkan. 2 dalam kurung alfa tambah beta. Tinggal masukkan. Alfa tambah beta sudah dicari. Di atasnya itu 2 per 3. Ditambah 2 kali alfa tambah beta juga sudah dicari 4. Di 2 per 3 tambah 2 kali 4 tambah 4. 12 2 per 3. Jadikan pecahan biasa 38 per 3. Sudah ketemu jumlah dan hasil kali akar-akar yang baru. Maka persamaan kuadrat yang baru formulanya adalah E kuadrat dikurangi jumlah dua akar X ditambah hasil kali dua akar. X kuadrat min jumlah dua akarnya tadi jumlah dua akarnya tadi 8. Jadi E kuadrat min 8X ditambah hasil kalinya 38 per 3. Hingga E kuadrat min 8X plus 38 per 3 sama dengan 0. Kalau soal esai sudah selesai sampai sini boleh. Kalau mau biar tidak ada pecahan boleh semua ruas kali 3. Semua ruas. Ruas kiri kali 3 jadi 3x kuadrat min 2 4x tambah 38. Ruas kanan kali 3 sama dengan 0. Contoh kedua. Persamaan kuadrat x kuadrat min 2mx dikurangi 3m kuadrat dikurangi 4m kurangi 1 sama dengan 0 mempunyai akar kembar. Maka nilai m-nya berapa? Akar kembar itu apa maksudnya? D-nya diskriminannya sama dengan 0. Dari fungsi persamaan kuadrat yang diketahui, x kuadrat min 2mx min 3m kuadrat min 4m min 1, nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah koefisien X itu min 2m, nilai C-nya adalah 3 suku ini semua. Min 3m kuadrat dikurangi m kurangi 1. Jadi maksud akar kembar adalah diskriminan sama dengan 0.
formula diskriminan adalah B kuadrat min 4. AC sama dengan 0. B, nilai B-nya tadi min 2M. Min 2M dikuadratkan, dikurangi 4. Kali A hanya 1. C dikalikan C. C-nya yang 3 suku itu. Tinggal ngalikan. Min 2M dikuadratin 4M kuadrat. Min 4 kali 1 berarti min 4. Min 4 kali semua dalam kurung. Plus 12M kuadrat. Plus 16M plus 4. Tinggal jadikan 1. Yang sejenis adalah M kuadrat tambah 12M kuadrat. Hasilnya 16M kuadrat. Ditambah 16M tambah 4 sama dengan 0. Terjadilah persamaan kuadrat. Maka selesaikan. Oh, sederhanakan lagi bisa. Kedua ruas bagi 4. 16 bagi 4, 4. 16 lagi bagi 4, 4. 4 bagi 4, 1. 4M kuadrat ditambah 4M tambah 1 sama dengan 0. Faktorkan, ketemulah 2M plus 1 kali 2M plus 1. Ketemulah M-nya sama dengan 1 atau M-nya sama dengan 1. Intinya nilai M-nya ada satu macam, yaitu setengah. Contoh ketiga. Sebuah segitiga siku-siku ABC diketahui panjang sisi AB 4, AC-nya 8. Tentukan luas maksimum persegi panjang ARHB. Diketahui itu AB yang mendatar ini 4, AC-nya yang ke atas itu 8. Kita misalkan AR-nya di sini X, AP-nya ini Y. Maka terjadilah perbandingan. Kita bandingkan antara segitiga ABC dengan segitiga BRH. Maka perbandingannya AB, sisi segitiga yang gede di depan sudut C, banding sudut C sama dengan sudut H. AB banding BR atau RB sama dengan AC. AC di depan sudut B di segitiga besar, di segitiga kecil di depan sudut B adalah RH. AC banding RH. Muncullah ini. AB sudah diketahui 4. BR atau RB, AB itu 4. 4 dikurangi ARX. AR itu X. 4 kurangi X. Sama dengan AC-nya itu 8. AC-nya itu 8. Dibagi dengan GR. GR itu sama dengan AP. Panjangnya J. Sehingga terus tinggal dikalikan. Tepi kali tepi, tengah kali tengah. Oh, ini tengah kali tengah terlebih dahulu. Tengah kali tengah, 8 kali 4 kali 8, 32, dikurangi X kali 8, min 8X. Sama dengan tepi kali tepi, 4 kali Y. Sehingga kedua ruas bagi 4, ketemulah Y sama dengan 32 bagi 4, 8. 8 dikurangi 2X. Ketemulah Y-nya sama dengan 8 min 2X. Luas persegi panjang ARHB adalah panjang kali tinggi. X kali Y. X kali Y. Diketahui nilai Y-nya, maka Y-nya diganti. X dikali Y-nya diganti 8 min 2X. Buka kurung kali silang, 8X dikurangi 2X kuadrat. Dibalik jadi min 2X kuadrat ditambah 8X. Ketemulah formula fungsi kuadratnya dengan
nilai A-nya min 2, nilai B-nya 8, nilai C-nya 0. Jadi luas maksimumnya adalah B kuadrat min 4AC per min 4A. B-nya itu 8, 8 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya min 2 kali C-nya 0 per min 4A, min 4 kali 2. 8 kuadrat 64 dikurangi ini 0 dibagi 8. 8 kuadrat bagi 8 ketemulah 8. Contoh berikut yang keempat. Sebuah bola dilempar secara vertikal ke atas sejauh H meter dari titik pelemparan setelah T detik dinyatakan oleh formula H sama dengan 64T dikurangi 16T kuadrat. Tinggi maksimal bolanya adalah formula dari pelemparan adalah H sama dengan 64T dikurangi 16T kuadrat. A-nya min 16, B-nya 64, C-nya 0. Tinggi maksimum tinggal masukkan B kuadrat min 4AC per min 4A tinggal masukkan 64 kuadrat dikurangi 4 kali min 16 kali 0, 0 dibagi min 4 kali min 16 ketemulah 64 meter tinggi maksimum. Pertanyaan berikut, jikalau ditentukan X kuadrat X sama dengan AY kuadrat plus BY plus C, apakah berbentuk parabola? Tadi selalu persamaannya adalah dari yang atas-atas tadi grafik. Mana tadi? Nah, ini bentuknya adalah awal. Y sama dengan AY kuadrat, Y sama dengan AE kuadrat plus BX plus C. Grafiknya selalu menghadap atas bawah. Sekarang jikalau X sama dengan AY kuadrat plus BY plus C, apakah juga parabola? Ya, tetapi parabolanya terbukanya ke samping. Bisa menghadap kanan, bisa menghadap ke kiri. Semua formulanya sama dengan yang atas tadi. Tadi kalau persamaan sumbu simetrinya X sama dengan min B per 2A, sekarang X-nya diganti Y. Sumbu simetri dari grafik parabola ini adalah Y sama dengan formula sama, min B per 2. Nilai maksimum atau minimumnya juga sama. Tadi kalau yang di atas fungsinya itu Y sama dengan, sekarang X sama dengan. Puncaknya juga sama. Puncaknya hati-hati, X, Y, bukan Y, X. Puncaknya itu Y, X. X tetap X, Y. Nilai X-nya adalah minimum atau maksimum. Cuma dibalik X kok jadi Y jadi X, tapi hati-hati di puncak selalu X, Y. Sampai di sini bisa dipahami bab pertama mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Bisa. Terima kasih. Ngomong dewe jawab dewe. Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Gitu dong, nggak ngantuk. Oh, SPD. Aduh, iya. Bisa, Pak. Wah, Hah? Nge-lag, Pak, nge-lag. Sorry, mic-nya nge-lag. Ya. Gimana Ertu? Halo, suaraku kedengeran nggak? Ya, Bisa, kedengeran. bisa, Pak. Tadi mic-nya nge-lag. Oke, kalau ngeleh madang. Sambil madang boleh nih ngeleh. Pak, izin tanya, Pak. Saya izin menjawab. Gimana? Yang persamaan X sama dengan AY kuadrat dan sebagainya itu keluar juga kah besok? Wah, kalau keluar atau tidak besok lihat. Nah. Tapi kan materi ini sudah pernah saya refresh kembali gitu kan. Intinya kan X jadi Y jadi X toh ini.
Sumbu simetrinya biasanya X sama dengan min B per 2A, kalau terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, kalau buka menyamping, berarti kan sumbu simetrinya adalah mendatar gitu toh. Ya. Jadi Y sama dengan. Maksimumnya jadi di samping. Oh. Biasanya Y sama dengan, jadi Oh. X sama. Cuma hati-hati puncak. Puncak itu selalu X, Y. Nah, nilai X-nya itu sekarang puncak. Titik puncaknya itu selalu X, Y karena berupa koordinat. Ya toh, berupa koordinat. Nah, nilai X-nya itu nilai maksimum atau minimum yang nilai Y-nya. Hati-hati yang puncak, teman itu saya mau mengingatkan. Hati-hati yang puncak. Selalu X, Y. Tinggal dibalik kan berarti Pak yang puncak. Iya, boleh. Iya. Ada lagi? Kak, mau nanya. Ya. Yang materi itu kita sampai materi peluang bagian apa ya Pak? Apakah Ya, sampai iya. Ini baru merefresh bab pertama loh. Sabar, sabar. Ya, ini baru bab yang pertama loh. Oh iya Pak. Gitu ya. Sabar, ini baru bab pertama yang di-refresh. Itu jawab pertanyaannya itu jawabannya ditunda. Nanti sampai mana gitu ya. Ada lagi? Tidak. Terima nasib. Lanjut. Materi yang kedua. Statistika. Statistika saya langsung terapkan ke contoh. Pokoknya statistika kalian data tunggal saya anggap sudah menguasai karena sudah pernah diberikan di SMP, kemudian modus segala itu ya. Oke, ini yang contoh pertama ini juga data tunggal, tapi dibuat kalimat. Nilai rata-rata siswa berjumlah 40 adalah 80. Jika seorang siswi mendapatkan nilai 43 tidak dimasukkan dalam perhitungan nilai sekelompok tadi, maka rata-ratanya menjadi berapa? 40 siswa rata-ratanya tingkat X1, X2 sampai X40 dibagi 40 sama dengan 82. Kedua ruas kali 40. Sehingga X1 tambah X2 sampai tambah X40 ketemu. 82 kali 40 itu 3280. Terus seorang siswi tidak dimasukkan. Misalkan siswinya yang terakhir. Yang terakhir saya ganti 43. Setelah itu 43-nya pindah ke kanan. Kedua ruas dikurangi 43 jadi 32 37. Ketemulah X1 tambah X2 sampai tambah X39 ketemunya 32 37. Pertanyaannya adalah rata-rata 39. Jadi kedua ruas dibagi 39. Kedua ruas dibagi 39. Ini nah, sama dengan 83. Inilah jawaban. Contoh kedua, rata-rata dan simpangan rata-rata dari data tunggal. Data tunggal dari rata-rata siapa dijumlah bagi banyak data, temu 7. Simpangan rata-rata. Formulanya adalah jumlah dari XI dikurangi X rata-rata. Tapi harga mutlak. Tanda tegak ini harga mutlak. Caranya tadi sudah ketemu 7. Nah, XI min X rata-rata. X ini adalah ini loh. X1 itu 5, X2-nya 6, X3, X4 dan seterusnya. 5 dikurangi 7 harga mutlak ditambah 6 kurangi 7 harga mutlak tambah 6 dikurangi 7 di harga mutlak ditambah 7 dikurangi rata-ratanya 7 di harga mutlak ditambah 8 dikurangi 7 di harga mutlak tambah lagi 8 dikurangi 7 di harga mutlak dan yang terakhir 9 dikurangi 7 di harga mutlak. Ya, kemudian dijumlahkan ketemulah 8/7. Pak mau tanya. Contoh kedua.
Apa, gimana? Berarti di simangan rata-rata itu nggak ada yang minus ya, Pak? Nggak ada, harga mutlak itu harga selalu positif. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, 5 min 7 itu kan min 2, tapi di harga mutlak artinya dijadikan positif. Jadi 2. Begitu. Simbol harga mutlak itu tegak kanan kiri. Contoh kedua, sekarang data berkelompok. Diberikan datanya ini sebenarnya tinggi sama frekuensi. Maka langkah pertama dicari XI atau data tengah-tengah dari interval 50 min 54, tengah-tengahnya 52, 5 sampai 59, tengah-tengahnya 57 dan seterusnya. Kemudian yang frekuensi kumulatif boleh dicari, boleh tidak, boleh dituliskan, boleh tidak. 4 ini frekuensinya 4. Kemudian 4 tambah 8 ketemulah 12. 4 tambah 8 tambah 14 ketemulah 26. 4 tambah 8 tambah 14 tambah 36 ketemulah 61 dan seterusnya. Sampai totalnya ketemu 100. 100 didapat dari semua jumlah frekuensinya. Pertama kali cari min. Formulanya adalah sigma XI FI dibagi sigma FI. Sigma FI adalah jumlah semua frekuensi 100 tadi. Sigma FI XI, XI sudah dicari nih, FI-nya juga diketahui, tinggal ngalikan. 52 kali 4 ditambah 57 kali 8 ditambah 62 kali 14 ditambah 67 kali 35 tambah 72 kali 27 tambah 77 kali 9 dan ditambah 82 kali 3 dibagi total 100. Ketemulah 67, min masih mudah. Sekarang modus. Formula modus adalah TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali C. C-nya boleh di depan, boleh di depan sini. TB itu tepi, bawah, kelas. Modus. Nah, kita cari terlebih dahulu modusnya di mana. Modus adalah data yang sering muncul, banyaknya muncul dilihat dari frekuensi. Berarti ada di 35 ini loh yang paling. Berarti nanti modusnya antara 65 sampai 69. Tidak di antara itu mesti salah. Modusnya ada di kelas 65 sampai 69. Formulanya adalah tepi bawah. Tepi bawah adalah batas bawah kelas modusnya ini ke batas bawahnya 05. Dikurangi setengah, ketemulah 64,5. Itulah tepi bawah kelas. Ditambah D1 per D1 tambah D2. Di situ adalah apa? Selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. 35 gitu modusnya, kelas modusnya dikurangi 14 temulah 21. D1-nya 21. D2-nya selisih kelas modus dengan sesudahnya. 35 kurangi 27. 8. Tinggal masukkan 21 bagi 21 plus 8 kali. Diberikan ketemulah 68, kemudian median, nilai tengah setelah diurutkan. Ini sudah urut intervalnya. Nilai tengah, formulanya adalah tepi bawah kelas median ditambah setengah N dikurangi frekuensi kelas dibagi FI dikali C. Caranya adalah setengah N tadi datanya 100, berarti data ke 50. Data ke 50 itu di mana toh?
tambahkan 4, 8, wah ini sudah ada frekuensi kumulatif 50. Kalau sampai di kelasnya ini baru 26, berarti 50 ada di sini. Berarti tepi bawah kelasnya adalah 65 dikurangi setengah, ketemulah 64 setengah. Gitu. Kemudian dikurangi FK. FK itu apa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sebelum 35. Berarti 8, 4, 8, 18 itu jumlah, ketemulah 26. 26. Nanti ini 50 dikurangi 26 dibagi FI, total frekuensi kelas median per 35. Dikalikan C-nya 5. Tinggal diuraikan ketemulah median. Berikut kuartil. Datanya sama, coba daripada naik turun saya tulis ulang. Ini saya jujuk data tinggi, frekuensi sama frekuensi kumulatif. Kuartil atas, kuartil atas, kuartil bawah formulanya sama. II sama dengan T tepi bawah kuartil ke I ditambah kuartil atas. Ini 1/4 itu kuartil bawah. Yang ini kuartil bawah karena 1/4. Malah enggak ditulis. Yang ini yang contohnya ini malah kuartil atas. Oke, yang kuartil atas saja. Q3 sama dengan tepi bawah, tepi atas kelas ditambah 3/4 dikurangi F3 dibagi dengan frekuensi 3. Hampir mirip dengan median tadi. F3 yang atas adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga. Kalau F3 ini frekuensi saat kuartil ketiga. Sementara langkah pertama dicari terlebih dahulu ini 3/4N itu. 3/4N kalikan banyak data 100 ada 75. Nah, 75 ini datanya ada di mana? Dilihat dari kumulatif berarti ada di sini. Di antara 70 sampai 74. Berarti tepi bawah kelasnya 70 kurangi setengah, yaitu 69,5. Ditambah 3/4 dikalikan 100, dikurangi F besar ini tadi, frekuensi kumulatif sebelum kelas modus, sebelum 88, yaitu 61. Sebelum kelas Q3. Frekuensi kumulatif berarti dijumlahkan semuanya ada 61 dibagi dengan F kecil I frekuensi kelas median yaitu 27 kalikan interval kelas dari 70 sampai 74 70, 71, 72, 73, 74 ada 5. Kemudian dioperasikan sudah maka ketemulah 72,09. Berikut desil ke-8. Formulanya hampir sama dengan kuartil. Kalau kuartil pernya 4, kalau desil pernya 10. Sama. Tapi desil tergantung pertanyaan. Tadi kan kuartil ada kuartil 1, 2, 3. Ada
bagi 4 daerah, sebab baginya ada 3, Q1, Q2, Q3. Kalau desil itu per 10. Ada desil 1, 2, 3, 4 sampai desil 9, tapi nggak perlu dicari semuanya, tergantung yang ditanyakan. Ini ya. Apa? Udah jelas. Ada yang mau tanya? Boy? Gimana? Diperjelas kok kompresor. Lanjut. Bahwa desil tadi dan kuartil formulanya sama. Kalau kuartil itu pembaginya 4 dari data. Ini 14N. Kalau desil itu pembaginya 10 per 10. Yang ditanyakan desil ke 8. Kita cari dulu datanya ke 8 per 10 kali 100. Ada 80. Kita lihat 80 ada di mana? Ada di sini. Berarti 70 sampai 74. Sama datanya dari 70 sampai 74. Berarti P bawah kelasnya adalah 70 kurangi setengah 69,5. Pak. Ya. Mana? Masih dengar? Masih, Pak. Berarti ada yang memotong itu. Mau tanya apa ya? Nggak tahu Pak, paling cuman pencet aja. Lanjut. Yang keenam, pertanyaannya adalah persil 10 ke 20. Formulanya juga sama seperti desil dan kuartil, cuma pembaginya adalah 100. Pertanyaannya adalah persil ke 20. Maka carilah 20 per 100 kalikan 100. Ketemulah 20. 20 data ke berapa? 4 tambah 8, 12. 12 tambah 24, 26. Totalnya berarti ada di 60 sampai 64. Sehingga tepi bawahnya adalah 59,5. Tinggal masukkan tepi bawah kelasnya adalah 59,5 ditambah 20 per 100 kali 100 tadi adalah 20 dikurangi F20 frekuensi kumulatif dari kelas
frekuensi kumulatif sebelumnya 14. Berarti 4 tambah 8, 12 dibagi dengan frekuensi kelas desil yang ditanyakan per 14. Tinggal kurangkan, ketemulah 62,75. Itu soal-soalnya, jangan lupa ada istilah jangkauan, data terbesar kurangi data kecil, hamparan atau jangkauan antar kuartil Q3 min Q1, kuartil atas kurangi kuartil bawah, simpangan kuartil setengah dari hamparan, simpangan rata-rata data berkelompok sigma FI dikalikan XI min X rata-rata. Begitu untuk yang bab 2, sekarang manyuk di bab terakhir mengenai peluang. Pertama mengenai formula dari permutasi. Permutasi NR formulanya adalah N faktorial dibagi dengan N min R difaktorialkan. Kombinasi NR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial kan. Yang perlu diingat bahwa permutasi dan kombinasi itu beda. Kalau permutasi urutan sangat diperhatikan. Kalau kombinasi tidak diperhatikan. Contohnya saat saya salaman sama seseorang, langsung tak sebut. Saya salaman sama Fakri. Fakri salaman sama saya, itu sama enggak? Hitung 1 atau 2? Hitung 1 kan? Berarti itu kategori masuk mutasi. Kombinasi, urutan tidak diperhatikan. Saya salaman dengan Fakri, Fakri salaman dengan saya. Dihitung 1 kali salaman. Berbeda dengan saya antrian pertama, Fakri kedua. Berbeda dengan Fakri antrian pertama, saya yang kedua. Maka itu pakai permutasi. Formula ketiga, jangan dilupakan juga binomium Newton yang berlaku untuk dua suku dipangkatkan. Formulanya adalah sigma dari I sampai N, kombinasi NI dikalikan X berpangkat N min I dikalikan Y pangkatkan I. Jikalau dijabarkan kombinasi N, I-nya diganti dari 0 sampai I sama dengan 0 sampai N. Kombinasi N0, X, N min 0, Y pangkat 0 ditambah kombinasi N1 kalikan X berpangkat N min 1, Y pangkat 1 dan seterusnya sampai ini. Bisa juga ini untuk C-nya ini merupakan koefisien dari segitiga Pascal yang kamu peroleh di SMP. Kemudian dikalikan X kali Y yang merupakan suku pertama dan suku kedua. Kemudian pangkatnya ini mulai dari yang depan, pangkatnya selalu sama dengan pangkat ini. Dua suku ini, pangkatnya N ini. Semakin ke kanan, semakin menurun, sehingga nanti yang terakhir itu pangkatnya 0. Kemudian suku yang kedua Y berpangkat. Mulai dari depan, pangkatnya 0. Ke belakang itu menambah dari 0, 1, 2, 3, sampai N. Begitu. Contoh soal peluang, banyak ruang sampel dari pelemparan 4 koin dan 2 dadu. Koinnya ada 4, koin itu ada 2 sisi. 2 sisi ada 4 koin.
2 pangkat 4. Boleh menuliskan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Saya tulis 2 pangkat 4. Kalikan 2 buah dadu. Dadunya motonya ada 6. 6 kali 6 atau 6 kuadrat 36. Sehingga dikalikan ketemu 576. Contoh kedua, banyak bilangan genap yang terdiri dari 4 angka berbeda disusun dari kata ini semua. Kuncinya adalah genap, ini kuncinya. Maka nyusunnya dari belakang. Disusun dengan angka 4 angka berbeda. Dari belakang itu genapnya ada 4, 6, 8, ada 3. Total angka yang digunakan adalah 6. Sudah dipakai satu angka di paling belakang, 35. Angka berikutnya di depannya totalnya 6 tadi sudah dipakai angka di puluhan sama satuan. Tinggal 4. Depan sendiri ribuan, totalnya tadi kan 6. Sudah pakai 3 angka di belakang. Tinggal 3. Tinggal mengalihkan semuanya ketemulah 180. Berikut sebuah kantong berisi 8 kelereng merah, 4 kuning, 3 hijau. Jika diambil 2 bola sekaligus dan dilakukan sebanyak 600 kali dengan pengembalian, maka frekuensi harapan terambilnya merah sunyi adalah, kita cari ruang sampelnya. Ruang sampelnya adalah NS. Total kelerengnya adalah 8, 4, 3. Ada 15, mau diambil 2. Maka ruang sampelnya adalah kombinasi banyak kelereng diambil 2. Kombinasi 15, 2. Formulanya adalah 15 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan selisih faktorial. Mencari ketemulah 105. Pertanyaannya adalah kelereng yang terambil merah semua. Merahnya ada 8, mau diambil 2, berarti kombinasi 8, 2. 8 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan selisih faktorial. Hitung ketemulah 28. Sehingga peluang terambilnya merah semua adalah 28 dibagi 105. Pertanyaannya adalah frekuensi harapan terambilnya. Frekuensi harapan formulanya adalah peluang kejadian itu dikalikan banyaknya percobaan. Frekuensi harapan terambil merah semua sama dengan peluang terambil merah dan 600. Semula 160. Begitu frekuensi harapan. Contoh berikut. Jika melempar 2 dadu secara bersama-sama, peluang muncul bilangan genap pada dadu pertama dan bilangan prima pada dadu kedua adalah, dadu pertama genap, yang kedua prima. Yang genap kan ada 2, 4, 6. Yang prima 2, 3, 5. Sekarang yang pertama 2 dulu. 2 dipasangkan dengan prima. 22, 23, 25. Dadu genap yang pertama setelah 24. 42, 43, 45. Dadu pertama yang ketiga adalah 6. 62, 63, 65. Banyaknya kejadian yang dimaksud adalah
ada 9. Banyaknya ruang sampel, 2 dadu dilempar bersama. 6 kali 6, 30. Jadi peluang muncul genap dan prima 9 dibagi 36. Contoh berikut. Sebuah dadu dilempar 2 kali oleh Alis. Peluang muncul pada lemparan pertama adalah bilang prima. Dan muncul pada lemparan kedua kurang dari 5 adalah sebuah dadu. Kejadian primanya adalah 2, 3, 5. Ada 3 dari 6 ruang sampel. Maka peluangnya prima 3/6, setengah. Kemudian pelemparan kedua kurang dari 5. Peluangnya kurang dari 5. Dari 5 kan 1 sampai 4. 4/6 atau 2/3. Sehingga peluang prima dan kurang dari 5 tinggal dikalikan. Setengah kali 2/3. Contoh berikut. Sebuah kantong berisi 8 merah, 4 kelereng kuning, 3 hijau. Diambil 3 bola sekaligus, maka peluang bola yang terambil 1 hijau, 2 merah adalah dicari terlebih dahulu banyak ruang sampelnya, banyaknya kelereng dalam kantong, itu 15 diambil 3, berarti kombinasi 15, 3. Ketemulah 4, 5, 5. Peluang terambil 1 hijau dan 2 merah, berarti cari dulu banyaknya kejadian 1 hijau. Hijaunya ada 3. Kombinasi 3, 1. Cari ketemulah 3. Kemudian kejadian 2 merah. Merahnya ada 8. Diambil 2. Kombinasi 8, 2. 8 faktorial per 2 faktorial kali selisih faktorial. Jumlah 28. Sehingga peluang kejadian 1 hijau dan 2 merah tinggal kalikan 3 kali 28 per banyaknya ruang sampel. 3 kali 28 bagi 455. Ketemulah 84 per 45. Contoh terakhir. Setelah itu pula dimanai. Sebuah kantong berisi 8 kelereng merah, 4 kuning, 2 hijau. Jika diambil 2 bola tidak bersamaan itu berarti ngambilnya 1 persatu. Maka peluang bola terambil 1 merah dan 1 kuning jika tanpa pengembalian gimana? Cari ruang sampelnya, banyaknya kan kelereng dalam kantong 8, 4, 3 berarti 15. Saat ngambil pertama peluang merah, merahnya ada 8. Peluang terambil merah, merahnya ada 8. Di dalam kantong ada 15 kelereng, berarti 8 per 15. Setelah itu kan tidak tanpa pengembalian, maka di dalam kantong tinggal 14 kelereng. Ngambil lagi, peluang terambil 1 kuningnya berapa? Kuningnya ada 4. Dibagi dengan jumlah total kelereng dalam kantong 14. 4 per 14, 27. Sehingga peluang 1 merah dan 1 kuning 8 per 15 dikalikan 2 per 7. Itu jikalau dengan tanpa pengembalian. Lah, kalau dengan pengembalian bedanya apa? NS-nya tadi sama 15, mengambil 1 merah, merahnya ada 8, dari 1 kantong ada 15, berarti 8 per 15. Tapi yang bola dikembalikan lagi, maka di dalam kantong tetap ada 15 kelereng.
mau diambil kuning, kuningnya ada 4 dari total dalam kantong tetap 15 dari 4/15. Sehingga terjadi peluang satu merah dan kuning 8/15 dibagi 4/15. Ketemulah 32/22. Dari contoh-contoh yang saya tayangkan, apakah ada pertanyaan? Bisa ya, nanti butuh ini di-share nggak? Share, Betul, Pak. Hah? Share, Pak, share. Ya Pak, ini Pak. Share. Share, sare, ayo jam siang, sare, ayo sare. Ah, Ke siapa? Ketua kelas apa satu orang saja kamu nge-share ke grup angkatan? kemanapun yang Bapak mau saja Pak. Nah, kalau saya maunya satu orang aja biar upload di-share di angkatan. Fakri ada? Ini sopo soalnya suaranya. Fakri, Ya Pak. Kak share ke kamu nanti ya. Kamu share ke angkatan ya. Siap. Daripada saya satu kelas ada 7 ya. Gantian kamu ya. Kamu cuma sekali nanti nge-share-nya ke grup angkatan. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, satu lagi bahwa peluang suatu kejadian itu minimal 0, maksimal 1. Jadi peluang kejadian itu berlaku antara 0 sampai 1. Peluang kejadian saat 0 itu peluang yang tidak pernah mungkin terjadi. Contohnya apa? Mas Rasa terpilih menjadi anggota Paskibraka. Mungkin toh. Dia bidangnya komputer juara bisa, ya kan? Tapi di Paskibraka nggak bisa, nggak ahlinya. Ya karena keterbatasan. Nggak mungkin toh terjadi. Itu ya. Peluang yang nilainya 1. Contohnya apa? Pasti terjadi. Contohnya apa? Mati. Apa? Mati. Peluang? Kematian. Wah, iya udah. Nggak tahu ya, bahwa peluang itu berkisar antara 0 sampai 1. Dari tadi kan peluangnya con melulu. Yang bulat bisa nggak? Bisa, 0 sama 1. Kejadian yang 0 itu tidak pernah mungkin terjadi atau mustahil. Peluangnya 1 itu pasti terjadi. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Nah, oke. Kalau nanti ada pertanyaan, ada pengumuman latihan, kamu bisa japri. Insya Allah kalau saya masih belum tertidur, insya Allah saya buka. Ini seharian juga tadi ASPD, wah dingin. Terus selesai jam 12:30, keluar 12:30, 1:30 pun lebih 10-an, sholat, isoma, istirahat, sholat, ngantuk, ngantuk, makan, terus setelah itu baru jus. Ingat bersama, oh iya ada klinik baru Japri Bunane, saya suruh nge-share di grup angkatan 12:30 lebih dikit tadi. Gitu kan, kita akhiri dulu. Bisa? Siap Pak. Nek diem gue kayaknya berat hari ya. Wah, nggak ada separuh nih, 70-an loh, 80-an loh, nggak apa-apa. Tadi Tirtanto yang memang nggak ada 100 ya? Sempat Pak. Ini cuma karena udah selesai aja. Hah? Ini karena udah selesai pada keluar. Sudah pernah keluar. Tirtanto berapa? Saya kan lihat di 130-an ada nih Pak. 130-an ada. Oh, separuhan ya, hampir separuh lebih dikit kan. Nggak apa-apa, kita positif thinking, mungkin satu akun untuk berdua, bertiga gitu. Pak Ya, Sari terus, mau tanya, saya mau jawab ya. kalau untuk seragam sama simpangan baku keluar nggak ya Pak? Mana keluar enggak kan besok. Nah, gitu toh. Ya makasih Pak. Iya, sama saya. Ada lagi pertanyaan? Ada latihan soal nggak? Apa?
Latihan soal. Latihan soal. Kemarin kita ini kelas berapa ini siapa ini? Ini 10 berapa yang tanya tadi? 23. Hah? 23. 10.3 kita kemarin pas latihan peluang ada enggak tuh kita? Latihan tahun lalu itu di komputernya itu baru pingsan ya, belum diservis. Baiklah. Ya, maaf. Enggak Minta apa-apa, kakak Mas. kelas ya. Minta kakak kelas boleh kok. Kemarin itu udah tak omongin kok, ada yang japri saya. Nggak apa-apa, sudah dipakai itu bukan rahasia lagi. Itu nggih? Baik, terima kasih, Pak. Sama saya. Sudah kita akhiri, marilah kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan berdoa semoga apa yang kalian peroleh pada hari ini punya hikmah yang besar dan bermanfaat sehingga permudah dalam kalian mengerjakan PAT besok. Doa mulai. Cukup, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.